ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas PAI SMA Negeri Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lebak Poli beserta Dewan Guru, Bapak Kasubag PU beserta staf Bapak Laksana, seluruh panitia dan peserta pesantren Ramadan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang bertema bersama Ramadan menuju generasi sehat dan kuat, tingkatkan iman dan imunitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Haji Banar wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudari Rumisa Rahmania, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu laporan ketua panitia. Yang terhormat saudari Assalam Maulana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas PAI SMA Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala
kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, ya insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana penuh hikmah ini, perkenankanlah kami atas nama panitia penyelenggara kegiatan pesantren Ramadan akan melaporkan kegiatan pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Bakoni tahun 1440 Hijriah 2021 Masehi sebagai berikut. 1. Pesantren Ramadan tahun ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 11 dan 10 dilaksanakan selama 8 hari dengan pola kegiatan 2 hari tatap muka dan 6 hari secara online. 2. Narasumber terdiri dari pengawas PAI, guru PAI, serta Bapak Ibu guru lainnya. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana pandemi COVID-19, kami menghimbau kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengakhiri laporan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, baik moral maupun material, sehingga insya Allah acara ini dapat terlaksana sesuai harapan. Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Umum OSIS yang terhormat Saudara Rizky Prihatin, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas PAI SMA Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, Bapak Kasubag TU beserta staf, tak lupa seluruh panitia dan peserta pesantren Ramadan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pesantren Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Segala amal ibadah yang dilakukan akan mendapat pahala berlipat ganda. Untuk itu, sudah seharusnya kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan melakukan amal ibadah. Bukan hanya yang wajib, melainkan juga yang sunnah. Pada kesempatan kali ini, OSIS dan ROHIS SMA Negeri 1 Lebakwangi mengadakan kegiatan pesantren Ramadan. Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang tata cara ibadah yang benar menurut tuntunan sunnah Rasul dan aktivitas lainnya yang dapat bernilai ibadah. Hadirin yang berbahagia, saya mengharap adik-adik peserta pesantren Ramadan dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Manfaat yang akan diperoleh tentu saja bukan oleh orang lain, melainkan oleh adik-adik sendiri. Rekan-rekan panitia OSIS dan ROHIS SMA Negeri 1 Lebakwangi diharapkan pula kerjasamanya untuk menyukseskan kegiatan ini. Tentunya segala upaya dan usaha
rekan-rekan insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang berbahagia, peribahasa mengatakan tiada gading yang tak retak. Mungkin saja dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak hal yang masih kurang, mohon dimaklumi. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Umum OSIS. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Atas perhatian Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka secara resmi Pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Lebak Wangi tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Yang terhormat Bapak Sudarmono MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh panitia pesantren Ramadan dan anak-anakku siswa SMA 1 Lebak Wangi yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat dan hidayahnya di saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa ini. Kita mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan semoga sampai ke kita yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajarannya. Anakku yang saya cintai dan saya banggakan, nampaknya hari ini kita mencoba untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya tatap muka, meskipun tatap mukanya masih dalam bentuk keterbatasan. Kita selaku penyelenggara tidak berani secara keseluruhan, sehingga pesantren Ramadan ini kita lakukan dengan tatap muka terbatas. Jadi secara bergiliran. Insya Allah hari ini dan hari esok itu adalah kelas 10 MIPA, dan untuk 2 hari berikutnya secara bergiliran kelas 10 IPS, kelas 11 IPA, kemudian begitu dengan kelas 11 IPS. Namun demikian, meskipun ini hanya 2 hari secara khusus untuk anak-anakku mengikuti pesantren Ramadan tatap muka, yang sisanya adalah menggunakan daring, tapi dengan adanya kemajuan teknologi sebetulnya tidak akan sulit untuk melakukan segala kegiatan dalam bentuk daring. Tidak hanya pesantren yang diselenggarakan oleh sekolah, saya berharap ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai macam komunitas. Kalau di Jawa Barat itu ada ilmu, mungkin dari salah satu kalian anak-anak itu ada yang mengikutinya, silahkan diikuti dengan baik. Melihat tema dari pesantren Ramadan, yaitu melalui puasa Ramadan kita tingkatkan imun
iman dan imun. Kalau meningkatkan iman jelas ada diperintah saat kita melaksanakan puasa. Lah, apakah bisa meningkatkan imun? Nah, itu yang akan sedikit saya sampaikan ini. Ada hadis yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Nah, saya tadi mencoba mencari jawabnya, apakah iya dengan puasa itu bisa meningkatkan kesehatan atau bisa meningkatkan imun. Saya tadi sempat browsing sebentar. Ada ketua prodi ahli kesehatan Fakultas Kedokteran UGM yang namanya Profesor Roro Dwi Budianingsari. Beliau mencoba membuktikan apakah yang namanya sumu tasihu itu benar secara logika. Kalau secara keyakinan, kalau yang namanya hadis pasti kita tidak yakin itu betul. Tetapi kadang-kadang kita untuk membuat keyakinan itu kita harus menggunakan akal kita. Apa sih yang menyebabkan puasa itu bisa menyebabkan meningkatnya imun? Di akhir penelitiannya, beliau itu menyimpulkan dengan puasa 30 hari bisa merangsang produksi sel-sel darah putih baru. Dengan adanya sel darah putih baru inilah yang bisa meningkatkan imun. Kemudian dia juga ternyata menemukan dengan puasa itu ternyata mampu membantu detoksifikasi. Konon katanya kalau detoksifikasi itu adalah sistem tubuh yang fungsinya mengeluarkan racun-racun yang selama ini tersimpan. Yang ketiga, dengan puasa itu ternyata menurunkan kadar lemak. Kadar lemak menurun. Konon katanya kadar lemak jenuh yang berlebihan itu salah satu sumber dari penyakit pembuluh darah. Ada yang tekanan darah tinggi, ada yang mungkin jantung dan seterusnya, itu akibat dari pembuluh darah yang tersumbat, termasuk kolesterol. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Yang lebih penting pada kesempatan ini, di dalam pesantren Ramadan kali ini, kita bersamaan dengan adanya peristiwa pandemi COVID-19. Nah, kita semua berlomba-lomba bagaimana cara kita untuk bisa menghindari semua itu. Ada 5M. Tetapi di sini dikatakan 5M itu kan ternyata sudah dilakukan oleh berbagai orang. Namun ternyata masih ada yang kena. Kita doakan, mungkin anak-anakku juga sering melihat media, istri dari Bapak Gubernur kita 2 hari kemarin dinyatakan terserang COVID-19, meskipun dikatakan mereka adalah OTG. Jadi beliau itu tanpa gejala, tapi dinyatakan positif COVID, harus menjalani karantina. Apakah beliau tidak menerapkan 5M? Saya yakin beliau itu lebih dari kita untuk menerapkan 5M tersebut. Lah kok masih bisa? Nah, itu yang menjadi permasalahan
yang harus kita hindari. Masalahnya adalah COVID itu nggak kelihatan. Kalau COVID kelihatan, mah kita gampang ya berperangnya langsung. Nah, sekarang masalahnya COVID itu tidak kelihatan. Harus bagaimana? Itu kita harus pintar-pintar menyiasati. Namun ada sebuah pendapat juga yang mengatakan bahwa pedesaan dengan adanya pepohonan yang begitu rindang itu konon katanya COVID sulit terjadi. Maka yang kena COVID biasanya orang-orang yang berada di perkotaan. Kalau dari pedesaan biasanya tertular dari mereka yang berada di perkotaan. Jadi kita wajib bersyukur kita berada di daerah pedesaan yang masih sejuk, banyak pepohonan. Insya Allah kita tidak akan kena yang namanya COVID. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama. Anak-anakku yang saya banggakan, di akhir tulisan beliau itu mengatakan apa sih puasa yang bagaimana yang menyebabkan kita meningkatnya imun. Di situ ada 5 hal. Ada 5 hal puasa yang bisa meningkatkan imun. Sekali lagi kalau meningkatkan iman, nanti para ustaz, para ibu, bapak ibu guru akan mengupas secara dalam. Saya hanya ingin menyentuh terkait imunnya. Yang pertama itu konon katanya kita harus gembira. Gembira itu ternyata bisa meningkatkan imun. Nah, terkait dengan puasa, banyak hadis yang menganjurkan sebelum datangnya puasa, bahkan dalam puasa itu kita harus gembira. Memang ada 3 sikap yang biasa dilakukan orang setelah menjelang datangnya bulan puasa. Yang satu gembira, yang satunya biasa-biasa saja, yang satunya merasa ada kesulitan. Nah, kita harus gembira. Mungkin Bapak Ustaz atau Bapak Ibu guru sudah cerita pentingnya kita gembira menyambut bulan Ramadan. Karena gembira itu ternyata bisa meningkatkan imun. Kemudian yang kedua itu memperhatikan pola makan. Memperhatikan pola makan itu ya mungkin sudah banyak literasi yang anak-anakku semua baca. Kadang-kadang kita di bulan puasa itu agak sedikit ada nafsu, misalnya semua makanan dikumpulkan, tapi ujung-ujungnya saat buka masih banyak yang tersisa. Dulu waktu saya kecil kalau makan bulan puasa itu sampai begitu kenyang, bahkan ada sampai mau berdiri aja susah. Tapi sekarang dengan banyaknya ilmu pengetahuan, ternyata makan itu harus juga perlahan. Bahkan dianjurkan berhentilah makan sebelum kamu merasa kenyang. Jadi pola makan itu diatur. Berikutnya itu adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu untuk usia dari 15 tahun sampai 25 tahun itu minimal 6 jam minimal. Dan cukup itu bukan berarti banyak. Cukup itu ya secukupnya. Jadi jangan dipakai alasan kalau tidurnya orang puasa dapat pahala. Jadi tidur dari pagi sampai sore, jadi sampai berbuka. Bahkan waktu kecil saya sering dinasihatin sama orang tua itu kalau paling berat itu kan jam 11 sudah lapar banget, sudah haus banget. Terus dibilang itu ya kalau jam 11 itu memang berat-beratnya, karena kalau jam itu kan posisinya naik, kalau naik itu berat. Begitu jam 12 posisinya turun, maka setelah jam 12 saya disuruh tidur. Nanti cepat sekali, ternyata nggak terasa 5 menit, tahu-tahu sudah jam 4:30 karena tidur itu nggak terasa. Nah, tapi hanya 6 jam sebetulnya untuk tidur yang cukup. Berikutnya itu adalah menjaga kebersihan.
bagaimana tidak? Kalau bulan puasa pasti kita kebersihannya lebih terjaga. Bulan puasa itu biasanya kita juga sering melakukan sholat yang tidak wajib. Duha biasanya tidak, pas puasa rajin, ya kan? Terus sholat rawatib juga rajin. Jadi pada saat kita melakukan di bulan puasa pasti kita akan bisa menjaga kebersihan dengan baik. Yang berikutnya adalah mengisi kegiatan yang positif dan teratur, atau di situ dikatakan berolahraga ringan dengan teratur. Berolahraga ringan yang teratur itu ternyata saya pikir dulu berolahraga itu terkait dengan fisik. Ternyata tidak. Berolahraga yang paling baik itu terkait dengan hati. Bagaimana kita bisa menenangkan hati kita sehingga kita tidak kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati. Nah, olahraga yang paling baik selain jalan kaki, atau ada yang mengatakan siru tasihu, berjalanlah supaya kamu sehat. Tapi ternyata kalau menurut penelitian temannya Pak Dadang di S3, ketua IT kita di Kabupaten Kuningan, mungkin anak-anakku semua tahu, beliau mengatakan olahraga yang paling baik itu dengan membaca Al-Quran. Subhanallah, saya baru tahu itu. Ternyata itu sebuah olahraga yang paling baik. Bahkan mengawali tesisnya itu dia pernah cerita begini, kalau membaca Al-Quran itu aura positifnya keluar. Kalau aura positifnya keluar, imun akan meningkat. Nah, kalau kita yakin bahwa di bulan puasa kita juga terdorong untuk meningkatkan membaca Al-Quran. Saya percaya kalau anak-anakku ya bisa minimal 5 kali khatam, minimal kali khatam. Tapi sejarah saya itu mohon maaf saya cerita, saya itu maksimal 2 kali, maksimal 2 kali khatam, belum pernah 3 kali. Sekarang aja baru sampai juz yang ke-6, belum. Kemarin kepotong dengan 3 hari itu hampir nyaris kelupaan karena mau pakai HP membacanya nggak nyaman. Jadi 3 hari itu sama sekali hampir nggak ketemu, kecuali kalau pas datang ke masjid. Jadi baru juz ke-6. Tapi biasanya itu hanya 2 kali khatam. Tapi kalau anak-anak itu saya yakin di sini itu sampai minimal ya 5 kali, minimal 5 kali. Ya, ada yang sudah lebih dari 3 kali khatam bulan-bulan kemarin atau sekarang punya target berapa? Ada yang mentargetkan 5 kali khatam? Semakin banyak anak-anakku membaca Al-Quran, ternyata semakin banyak pula imun yang kita tingkatkan. Itu menurut penelitiannya teman kita, teman Pak Dadang itu, teman Pak Dadang di S2, S3 itu, nggak tahu sekarang sudah reservasi atau belum. Tapi pada saat beliau mengisi kuntum subuh di Masjid GTN, begitu dia mengatakan ternyata membaca Al-Quran itu bisa meningkatkan aura positif. Penelitiannya itu di Rumah Sakit 45. Jadi para pasien yang kena COVID itu ada beberapa, memang ada yang bukan beragama Islam, ada yang ini, ada yang itu. Yang beragama Islam itu disarankan untuk membaca Al-Quran. Kalau dia tidak, ternyata diperdengarkan dengan melalui media murotal Al-Quran. Itu ternyata dengan diperdengarkan atau dengan membaca Al-Quran itu rata-rata tidak terjadi pembekuan
pembekuan apa itu yang dinamakan yang COVID yang warna putih yang nutupin paru-paru itu tidak terjadi pembekuan, jadi pernapasan masih bisa berjalan dengan baik. Nah, namun beliau mengatakan kalau ada di antara kalian yang mengalami gejala seperti COVID, misalnya panas tinggi, sedikit batuk-batuk kering, gitu, maka perbanyaklah berolahraga dengan membaca Al-Quran. Ternyata sesuai dengan penelitiannya yang dari UGM ini terbaru, penelitian ini saya dapatkan baru dilansir itu kira-kira di awal-awal bulan puasa 5 sampai 6 hari yang lalu. Nah, jadi semua kegiatan terkait bulan Ramadan ternyata kayak sujud, kayak kita melaksanakan sholat dan seterusnya itu bagian dari olahraga ringan. Nah, apakah di bulan Ramadan itu kegiatan-kegiatan itu meningkat? Ternyata iya. Kalau kegiatan itu meningkat, tentu imun kita insya Allah akan meningkat. Dan kita berdoa bersama-sama, semoga nanti di tahun ajaran yang baru, mungkin anak-anakku yang saya cintai ini sudah kelas 11, dan saya harapkan tidak ada satupun yang tinggal kelas kecuali yang sangat mencintai gurunya. Itu Pak, saya ibu, saya pengen tinggal kelas aja biar berlama-lama di sini. Nah, itu kita bisa menyelenggarakan pembelajaran secara terbatas. Tapi syaratnya Bapak Ibu gurunya harus sudah divaksin. Tapi ternyata sampai saat ini tak satu pun Bapak Ibu guru di SMA 1 Tawang itu divaksin. Meskipun kami sudah mencoba mendaftarkan melalui puskesmas yang ada di sini, tapi jatah kita belum. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita sudah, sehingga kita bisa melakukan vaksin. Mohon maaf terlalu banyak ngantor saya cerita di sini karena biasanya ya sering cerita gitu. Nah, untuk memenuhi dan untuk mengawali kegiatan pesantren Ramadan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pesantren Ramadan Semani kita nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya lakukan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pesantren Ramadan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita laksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, karena kami sadari tak ada gaduh yang tak tetap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, sebagaimana disampaikan oleh wali kelas melalui grup masing-masing, kalian itu dibekali dengan instrumen untuk format kegiatan ambil Ramadan. Ya, bahkan di grup wali kelas sudah disampaikan bahwa setiap wali kelas harus memastikan buku amalian Ramadan. Silakan keluarkan bukunya. Itu yang saya sebentar lagi masuk ke materi pertama. Bukunya dikeluarkan. Sekolah sudah men-share itu seminggu yang lalu. Oh iya, kepada Bapak Ibu sekalian yang sekiranya ada kepentingan lain, dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya di tempat yang berbeda. Baik. Sudah sekali.
tidak menyerah. Kemarin waktu waktu itu ujian tengah semester, penilaian tengah semester, saya memantau itu melalui aplikasi yang ada di sekolah. Gurunya itu kalau bikin soal untuk 1 jam itu berhari-hari. Seorang guru itu kalau mau menguji soal itu berhari-hari. Bikin soal itu, bikin 1 paket soalnya. Saya contohkan misalnya matematika, bikin 1 paket soal matematika itu berhari-hari. Normalnya, misalnya dibikin soal begini, dipikirkan oleh guru. Nanti jangan-jangan ini anak nggak bisa semua. Jadi soal yang baik itu soal yang sesuai dengan kemampuan anak-anak juga. Dipikirin, terus pilihan jawabnya dipikirin, tapi ternyata dikerjakan siswa itu nggak sampai setengah jam sudah pada keluar. Cepat sekali, yang bikin soal dengan yang menjawab soal ternyata seperti yang menjawab soal. Saya pikir, wah ini cepat banget, ini pintar sekali ini anaknya. Saya tandai itu, yang menjawab sedikit waktu itu. Ternyata setelah dikoreksi nilainya kurang baik. Saya pikir kalau sudah selesai misalnya 20 menit itu nilainya jadi optimal, ya itu bagus, cepat nilainya benar. Tapi kalau cepat nilainya salah itu tanda-tanda bahwa tidak menginginkan, cepat menyerah, ya. Untungnya itu soalnya bentuknya pilihan ganda, karena tapi problem itu kalau nggak pilihan ganda kan susah mengoreksinya. Pakai pilihan ganda, jadi kadang-kadang kalian nggak mau mengerjakan dulu, langsung cepet diisi aja. Kadang-kadang ya kalau dipertimbangkan masih mending ya. Tapi kalau yang saya khawatirkan itu kalau dalam hati kalian berpikir begini, ada nggak? Ya udah, nanti sudah akan ditolong sama guru. Nah itu berarti tidak punya sifat ini. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri yang berapa? Ke-8. Mandiri itu apa? Mandiri sendiri. Mandiri itu apa? Mandiri itu ya tidak tergantung oleh orang lain intinya. Tapi sebetulnya semua makhluk sosial itu akan saling bergantungan. Jadi mandiri di sini artinya kehadirannya tidak selalu merepotkan orang lain. Kehadirannya itu sebagai solusi, bukan kehadirannya menyebabkan masalah. Itu mandiri. Kemudian terakhir adalah ikhlas. Nah ini kalau bicara ikhlas itu sulit, gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Ikhlas, ya ikhlas. Nah tapi nanti insya Allah Bapak Ibu guru yang lain akan lebih menajamkan itu bagaimana. Jadi kalau kita runut tadi, kita itu harus apa? Harus jujur, amanah, mampu menyampaikan atau tabligh, cerdas atau patona, karismatik atau wibawa, optimis, militan, mandiri, dan ikhlas. Itu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin seperti yang dimiliki oleh Rasulullah. Semuanya itu Rasulullah miliki. Jadi kalau kamu ingin meniru bagaimana kepinginnya Rasulullah, belajar dulu tentang itu, karena kalian itu saat ini konsepnya itu profesinya hanya baru belajar semua itu. Ya, jujur itu kelihatannya sederhana tapi ini biasa sulitnya. Nah, maka dari itu sekedar saya ceritakan, mungkin kalau kalian masuk ke lapang, nah, itu akan ketemu visi SMA 1 Lebaran. Apa itu? Semani bersama maju. Bernya itu adalah berwibawa, sana itu adalah santun, manya itu adalah mandiri, M dari majunya
mulia, amanah, jujur, dan unggul. Nah, sekarang kamu proseskan. Nah, kalau belajar matematik ada dua himpunan. Yang pertama himpunan terkait dengan kemampuan, kompetensi personal pemimpin. Yang kedua himpunan yang terkait dengan visi SMA 1 Lebakwangi. Sekarang saya tanya, pertanyaan saya tanya, kira-kira apa mana yang menjadi anggota irisan kedua himpunan tersebut? Nah, ini kan matematik gitu ya. Irisannya apa? Irisannya cari irisannya. Jadi kamu tahu ada kemampuan personal seorang pemimpin atau kompetensi personal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau kita ingin meneladani kepemimpinan Rasulullah, ada visi SMA 1 Lebakwangi, dibikin himpunannya. Nah, dibikin himpunannya, dikotret-kotret. Pertanyaannya tadi yang mana? Anggota mana saja yang merupakan irisannya? Siapa yang berani menyebutkan? Ya, pada Sidik, ya, jujur, amanah, dimiliki kedua-duanya, berwibawa, mandiri, terus nah, ada berapa berarti yang menjadi banyaknya anggota irisannya, ada berapa? Empat. Jadi ada 4. Kalau irisannya ada 4, ya irisannya itu ada 4, berarti himpunan anggota yang merupakan kompetensi kepribadian tapi bukan visi sekolah ada berapa? Ngitungnya gimana ngitungnya? Banyaknya himpunan dari kompetensi personal dikurangi dengan irisannya, berarti ada 5. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyaknya anggota himpunan yang merupakan visi SMA 1 Lebakwangi tapi tidak termasuk dalam kompetensi personal? Berarti ada 3, ya kan? Apa itu? Mulia, terus unggul, dan santun. Mandiri, unggul, dan santun. Nah, ternyata yang di luar itu ternyata menjadi kompetensi publik. Jadi kan tadi seorang pemimpin kalau pengen menteladani Rasulullah harus minimal punya 2 kompetensi. Yang pertama kompetensi personal, yang keduanya adalah kompetensi publik. Nanti kompetensi publik itu ada 7. Nah, kompetensi publik itu ada 7. Kompetensi publik itu ada 7. Yang pertama itu seorang pemimpin itu belajarnya harus mulai dari diri sendiri. Jadi apa? Kompetensinya harus mulai dari diri sendiri. Nah, mungkin kalau kalian membaca kisah dari Rasulullah itu kan bagaimana mereka Rasulullah mengawali berdakwah, itu ke siapa dulu paling pertama? Baca nggak? Ke siapa dulu? Rasulullah berdakwah itu ke siapa dulu? Ke siapa?
Ke siapa dulu? Ada yang tahu? Pertama kali ke siapa dulu? Kalau nggak tahu nanti PR tanyakan ke yang lain supaya ada pertanyaannya nanti. Jadi seorang pemimpin itu harus belajar mulai memimpin dirinya sendiri dulu. Mungkin mulai dari dirinya sendiri. Kalau ada yang sudah membaca kisah Rasulullah itu dikisahkan berapa kali Rasulullah pernah sakit? Berapa kali? Hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Katanya Rasulullah pernah sakit itu hanya 3 kali. Yang pertama itu saat menerima wahyu, itu begitu gemetarnya sampai panas dingin, menggigil, sakitan dan seterusnya, itu karena begitu kagetnya. Yang kedua itu di cerita itu adalah pada saat perang Rasulullah pernah diracun, ya kan? Yang terakhir pada saat Rasulullah mau wafat. Jadi hanya 3 kali. Berarti kalau demikian, tapi kalau disambungkan dengan yang pertama itu memang kalau kita menteladani Rasulullah, insya Allah ya kita tidak akan kena penyakit, insya Allah. Yang pertama tadi mulai dari diri sendiri. Kebetulan yang kedua setelah mulai dari diri sendiri adalah melalui atau memberikan keteladanan. Jadi seorang pemimpin tidak hanya memerintah saja, tapi harus memberikan keteladanan. Ini yang dimiliki Rasulullah ya. Jangan dibalik. Kan Bapak kepala sekolah, Bapak punya itu, ya saya jauh dari sempurna loh. Jadi ini adalah yang saya sampaikan adalah ideal seorang pemimpin kalau kita ingin mencontoh. Jadi kalau begitu kalian bisa protes loh. Kalau begitu nggak usah ngomong Pak kalau belum dilakukan. Tapi saya punya prinsip, saya belum bisa menyampaikan apa yang saya lakukan. Tapi saya akan mencoba menyampaikan yang saya yakini benar. Ya, saya hanya bisa menyampaikan yang saya yakini benar. Kemudian tadi memberikan keteladanan. Pentingnya kalau kita jadi seorang pemimpin itu memberikan keteladanan. Kalau Rasulullah waktu itu mengajak untuk yang laki-laki itu selalu melaksanakan sholat di masjid, maka mereka menjadi contoh yang sangat luar biasa. Bahkan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu harus kita teladani dan kita tidak boleh di luar itu. Nah, keteladanannya untuk kehidupan sudah cukup sempurna. Di dalam berbagai sisi itu memang sudah sangat luar biasa. Nah, kalau semua nanti jadi pemimpin, pasti semua akan menjadi bapak atau menjadi ibu. Kira-kira ada nggak yang tidak bercita-cita menjadi bapak atau menjadi ibu? Semua kan akan bercita-cita itu minimal. Bapak atau ibu adalah pemimpin di dalam keluarga. Coba kalau kalian dibangunkan oleh bapak atau ibu, tapi bapaknya baru masih tidur. Bangun, nak, bangun. Tapi bapak ibunya masih tidur. Nah, biasanya ya kita beli. Tapi, kalau ini kan jarang ya. Bahkan banyak ini sahur aja masih dibangunin sama ibunya. Mestinya kalau sudah SMA itu harus lebih duluan dibanding bapak ibunya. Tapi masih banyak kan yang sahurnya kan kesianan dibangun sama ibunya, udah dilayu-layu sama ibunya. SMA kelas 10 masih disuapin sama ibunya. Saya pernah, bukan orang kota lah ya, ada orang dari Cibimbing itu kan juga lebih kota kita loh ya.
Cibimbing itu kebetulan sekolah di SMA 2 Kuningan. Karena jauh kos, kebetulan kosnya di tempat saya. Nah, pada saat itu saya melihat dia itu sedang mencuci pakaiannya. Itu apa itu? Mengeringkan pakaiannya itu. Ternyata kebelet-belet ke tangan semua gitu. Saya kan ketawa, terus saya tanya, kok bisa begitu, kenapa? Dia senyum-senyum sambil bilang, iya Pak, kalau di sini saya belajar nyuci. Seumur-umur itu dari kecil sampai kelas 9 itu nggak pernah nyuci. Makanya dia ngeringin itu sampai muter di tangan semua. Nah, itu keterlaluan ya. Kalau kita kan ya, insya Allah lah, kalau anak-anak SMA Al-Falah itu mandiri, mandi sendiri, mandiri. Nah, berikutnya adalah komunikasi yang efektif. Jadi seorang pemimpin punya kemampuan berkomunikasi yang efektif. Sekali lagi ini kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin, bukan saya. Saya secara keilmuan menyampaikan begitu. Kalau saya itu tidak tahu ya. Memang kemampuan menyampaikannya itu jauh, masih banyak belajar. Tapi seorang pemimpin yang meneladani Rasulullah mestinya punya kemampuan komunikasi yang efektif. Yang berikutnya itu adalah santun. Santun itu bukan berarti penakut ya. Santun itu apa santun ya? Sopan bukan berarti gimana ya? Ada yang mengatakan kalau sopan banget itu orang kuno orang ini. Yang mengatakan begitu sekarang di zaman milenial. Sopan itu bukan kuno ya. Sopan itu kompetensi personal. Karena kalau kita melihat orang yang sopan, satu katanya ya. Kalau kamu mau marah, tetapi yang mau kamu marahin ternyata orangnya sopan, maka ternyata orang yang sopan itu bisa membuat orang lain emosinya menurun. Nah, sopan itu kalau dalam kisah Rasulullah itu diartikan dekat dengan umat. Tapi saya juga bingung, sopan kok ada buku yang mengatakan dekat dengan umat. Karena sopan itu, dengan sopan itu tidak menyakiti. Kalau orang itu sopan, biasanya dia dekat dengan orang lain. Jadi bisanya kita dekat dengan orang lain itu kalau kita sopan. Coba kalau kalian punya teman kan kadang-kadang nggak mau sama dia suka. Nah, intinya kurang sopan. Nah, kalau sopan itu kan dekat. Jadi kedatangannya, kehadirannya selalu dirindukan. Jadi kok ini nggak datang ya? Tapi kalau ada dia kita pergi, jadi pasti dia punya sifat yang agak jauh dari sopan. Jadi santun itu tidak hanya dalam perkataan, santun itu dalam perlakuan juga. Santun, kita sebagai orang timur itu ya selalu diajarin santun. Sekali lagi santun bukan kampungan, bukan ya. Santun itu keren. Santun keren, bukan santun itu kampungan, santun itu keren. Santun itu juga bisa diartikan apa ini? Saya baca itu santun itu bisa diartikan gentleman. Ada orang yang meniti karir, tapi kurang santun, caranya macam-macam. Zaman sekarang ada yang kalau meniti karir mendapatkan nilai bagus kurang santun. Ternyata gak santunnya apa? Dia nyontek
Nyontek itu tidak santun. Nah, dia melakukan kecurangan-kecurangan itu tidak santun. Santun itu bukan hanya tapi santun itu tidak melakukan hal yang tidak terpuji. Jadi santun. Ada yang supaya naik jabatan, nah, karena sering dengar gitu. Apa istilahnya? Nyuap. Kalau nyuap makanan nggak apa-apa ya, menyuap. Yang disuap dan yang menyuap itu sama-sama dosanya. Itu perilaku tidak santun. Nah, dalam perang Rasulullah juga melakukan sesuatu yang santun. Kalau ketemu, kalau istilahnya kalau lawan perangnya musuhnya, lawan perangnya itu sudah menyerah. Coba kalau kita ya ketemu lawan, kira-kira kita udah menang, lawannya udah mau menyerah, udah angkat tangan, udah kita berbat sekali kan. Jadi kita berbat sekali. Tapi kalau Rasulullah tidak, diampuni. Nah itu santun. Santun itu luas banget kalau diceritakan. Nah, santun itu ada di visi kita tidak? Ada. Nah, jadi termasuk visi kita itu ada kemampuan personal, jadi ada kemampuan publik. Santun itu yang keempat ya. Jadi mulai dari sendiri memberikan keteladanan, komunikasi yang efektif, kemudian adalah santun atau karena perilakuan yang santun itu dia bisa dekat dengan umat. Kemudian yang kelima itu adalah mendahulukan musyawarah. Nah, kalau terkait dengan mendahulukan musyawarah ini bisa diprotes nih sama anak-anakku semua itu. Pak, kalau kita memahami ayat Al-Quran kan kita nggak musyawarahkan, kita terima aja Pak, keyakinan. Tetapi semua kalau Rasulullah itu menyampaikan itu selalu diberikan alas-alasannya yang logis. Jadi supaya itu bentuk musyawarah. Jadi tidak ada paksaan. Jadi ada alasan-alasan yang logis. Allah sendiri mencontohkan ya, kalau orang meninggal saja mesti diberi alasan yang logis ya. Memberi alasan. Oh, dia meninggal karena apa? Karena sakit. Meninggal karena apa? Karena kecelakaan. Meninggal karena sudah terlalu tua. Padahal yang muda tidak ada. Meninggal karena apa? Karena kena COVID. Misalnya, jadi dikasih alasan yang logis. Pemberian alasan yang logis itu adalah bentuk dari musyawarah. Jadi musyawarah itu tidak selalu ayo kita sepakati bagaimana ya kita pahami. Ternyata musyawarah itu ada yang ini, sebuah organisasi punya program. Tentu program itu dipikirkan secara matang, dimusyawarahkan secara matang dulu di tahap organisasi pengurus inti. Nah, oleh pengurus inti itu biasanya istilahnya kalau dalam kepemimpinan itu dipublikasikan ke semua anggota. Kita mau begini melakukan X. Nah, biasanya untuk bisa supaya program sukses, maka itu harus diberikan alasan-alasan yang logis. Nah, seorang pemimpin juga begitu. Seorang pemimpin harus mendahulukan musyawarah. Jadi tidak bisa maunya dia sendiri, maunya menang sendiri, tidak bisa. Meskipun dia tidak memikirkan ini sesuatu yang baik, maka harus dimusyawarahkan. Bentuk musyawarahnya adalah dengan cara memberikan alasan yang logis atau meyakinkan bahwa program itu memang penting. Nah, itu berarti mendahulukan musyawarah.
Jadi bukan pokoknya harus begini, pokoknya harus begini. Nah, itu kalau pokoknya itu berarti itu adalah diktator. Bukan begitulah seorang pemimpin, bukan begitulah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memimpin mendahulukan musyawarah, selalu memberi kesempatan untuk memberikan alasan. Nah, di dalam kisah ini kan karena banyak yang sudah membaca kisah Rasulullah melalui banyak penyiaran ya, sampai ke sudah 200 sekian atau kalau dibaca, kalau ada itu dibaca. Kalau juga saya juga membacanya baru begitu, karena kalau nggak begitu ya nggak ada kesempatan dibaca. Itu bentuk mendahulukan musyawarah. Itu kalau teman, kalau Rasulullah saat sholat itu berzikir itu tidak menghadap membelakang. Jadi itu adalah bentuk penghargaan dan bentuk musyawarah. Dan dia kalau mengadakan memberikan nasihat atau istilahnya kalau sekarang itu hukum atau khotbah gitu. Nah sekarang itu dia selalu memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi apa? Bukan satu arah. Nah, berikutnya berarti yang ke 7. Saya pikir ngantuk ya, kita tahu. Yang ke-6 itu adalah sering memberikan motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi itu apa? Kok gini ya? Apa? Motivasi itu kan kalau kalian belajar atau bercerita dengan nanti kalau ketemu sama guru yang membina karir kalian, guru mungkin sama Bu ini dia Bu Anis ya, Bu Ani kelas 10 itu Bu Ani ya. Nah itu kalian akan diceritakan motivasi itu kan ada 2, motivasi intrinsik ya, motivasi yang muncul dari diri sendiri, dan motivasi eksplisit, motivasi yang dibagikan oleh orang lain. Dari 2 motivasi itu pengaruhnya terhadap keberhasilan seseorang itu, kalau penelitian itu konon ceritanya itu motivasi intrinsik itu menempati 70%, 30% dari motivasi eksplisit. Makanya kalau kalian sudah punya sifat militan, tadi personalnya militan, ya nggak usah didorong-dorong oleh orang lain, kalian akan menjadi pelajar yang sangat luar biasa. Makanya tadi kompetensi personalnya. Nah, selalu memberikan motivasi. Motivasinya itu, ya kalau kita motivasi yang jelas itu, kalau kita beribadah, motivasinya apa? Dapat pahala. Ya. Nah, itu bentuk motivasi. Kita melakukan hal yang terbaik dalam rangka nanti untuk hidup lebih baik di hari akhir. Ada motivasi. Nah, motivasi itu selalu dibandingkan oleh terakhir itu kemampuan untuk berorasi atau istilahnya apa ya, mempengaruhi bukan berarti jelek ya. Provokator itu bukan berarti jelek. Provokator itu kan orang yang suka mempengaruhi. Nah, kadang provokatornya apa? Jadi kadang cuma kita ngambil provokator itu. Pemimpin itu seorang provokator. Provokator dalam rangka apa? Provokator dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Provokator. Jadi kadang-kadang kita memaknai provokator itu selalu. Nah itulah
kompetensi kepemimpinan yang harus dimiliki oleh kalian kalau ingin menteladani Rasulullah dalam memimpin diri. Yang harus dikembangkan adalah kemampuan personal, kompetensi personal dan kompetensi publik. Kompetensi personal tadi ada berapa? 8 atau 9? Yang pertama itu yang dimiliki oleh sifat itu sidik, amanah, taktik, patona, terus di bawah optimis, militan, mandiri, dan ikhlas. Itu harus kalian coba cari. Nah, mudah-mudahan nanti selama bulan Ramadan itu kan banyak orang mengatakan bulan panennya amal. Jadi kenapa dikatakan panennya amal? Semua amal kebaikan itu dilipat gandakan. Semua amal kebaikan kan dilipat gandakan. Jadi maka pertanyaanlah beramal supaya mumpung bulan Ramadan. Bukan mumpung bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan ini ya. Nanti akan ketemu yang namanya bulan apa? Setelah Ramadan. Bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi apakah Ramadan kalian nanti berhasil? Ya tergantung nanti kita lihat di bulan Syawal. Apakah setelahnya meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya? Nah, kita lihat. Kemudian yang kedua harus punya kompetensi publik. Kompetensi publik itu adalah tadi ada 8, mulai dari diri sendiri. Wah, 7 ya? Oh iya. Mau sampai dia, sampai dia itu. Ini kan mulai dari diri sendiri. Selalu memberikan keteladanan, berkomunikasi dengan efektif, terus kemudian santun atau dekat dengan umat di situ, terus mendahulukan musyawarah atau di sana itu apa, menyeimbangkan antara akalnya itu di situ nanti juga. Terus kemudian selalu memberikan motivasi dan mampu mempengaruhi. Itu adalah kemampuan publik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekali lagi apa yang saya katakan itu bukan saya. Saya katakan bukan saya karena saya masih jauh dari itu. Yang saya katakan itu bukan yang sebelum, yang saya masih sebagian kecil yang saya lakukan. Berarti maaf yang dikatakan dan dilakukan. Tapi saya juga mengarah ke situ. Tapi sekali lagi yang saya katakan itu yang saya yakini benar. Saya meyakini benar. Secara keseluruhan saya belum melakukan itu. Tapi dengan bersyukur saya dengan adanya kesempatan saya untuk sedikit mengulas tentang kepemimpinan Rasulullah, saya diingatkan kembali apa-apa yang harus saya persiapkan terkait dengan kalau ingin menteladani dan bukan ingin harus menteladani kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu dulu yang bisa saya katakan. Mungkin nanti ada hal yang tidak atau ingin ditanyakan. Nah, saya tuh paling senang kalau ada yang bertanya. Ya ada yang bertanya itu berarti satu, mungkin kalian merasa ini tidak berguna. Kadang-kadang gitu. Yang kedua, mungkin kalian tidak apa ya, tidak paham atau sedang tidak mood, tidak ini. Tapi yakinlah bahwa menuntut ilmu itu adalah bagian daripada jihad. Kalau menuntut ilmunya bersungguh-sungguh, karena artinya jihad itu bersungguh-sungguh. Jihadnya pelajar itu adalah kamu, profesi kamu sebagai pelajar itu adalah menuntut ilmu dengan
bersungguh-sungguh. Nah, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Informasi sedikit, alhamdulillah ya, kemarin itu kita mendapatkan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi yang tidak melalui tes atau SNMPTN. Kalau IPA itu jatahnya 24, tetapi yang mencoba mendaftar itu masih di bawah target, hanya 29, dan alhamdulillah lolos 3, ditambah 5 lagi yang melalui SPAN. SPAN itu universitas di bawah Kementerian Agama. Jadi ada 8 orang yang sudah lolos masuk perguruan tinggi tanpa tes. Tapi ada IPS itu masih kurang, jatahnya 24, hanya 3 orang yang mencoba mendaftar. Artinya memang kita sadari betul animo untuk melakukan perguruan tinggi itu kita masih perlu kita tingkatkan. Satu-satunya masuk perguruan tinggi itu untuk hidup karena masing-masing sudah punya jalannya, tetapi semua kalau kamu lakukan dengan kesungguhan dimanapun kalian berada, ya kalau kalian lakukan terapkan kompetensi personal dan kompetensi diri itu kamu terapkan, insya Allah kamu akan menjadi insan yang unggul, dan yang kita katakan di situ bukan hanya unggul dalam apapun, tetapi kita katakan insan yang mulia. Mulia itu ya mulia yang tidak disentuh, karena tadi ada satu kata al-ur, ya mulia. Apa sih isi dari SMA itu menjadi ada yang mulia, insan yang mulia. Mulia itu bukan kaya ya. Mulia itu juga bukan miskin. Mulia bukan berarti pangkatnya tinggi. Mulia bukan berarti tidak punya pangkat. Mulia itu, yang namanya mulia itu kalau dilihat di itu artinya dia sukses kehidupannya di dunia maupun di akhirat, kemuliaannya. Bahkan kita bisa mengembalikan ke karena kita itu ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi maka kita tetap visinya itu ada mulia. Jadi visi kita, visi SMA Ketapang itu harapannya kemampuan personal tersentuh, kemampuan publik tersentuh, tujuan hidup dapat. Makanya kita singkat dengan namanya Semani Bersama Maju. Nah, dimanapun kalian berada, kan jaga itu. Ingat, semani bersama maju. Oh iya, saya harus jujur. Oh iya, saya harus mandiri. Kita harus jujur. Bahkan dulu saya cerita ada penelitian, ya, salah satu yang paling mempengaruhi keberhasilan orang untuk hidup bersosial itu adalah jujur. Yang paling pertama itu adalah jujur. Jadi kan nyambung juga dengan ini. Jadi tadi kalau kita simpulkan dalam bentuk himpunan, ya. Himpunan itu himpunan yang paling kuat itu namanya apa? Himpunan yang paling kuat itu namanya apa? Kan yang di dalam kota. Kalau kamu belajar kota itu dinamakan apa? Semesta, himpunan semesta, atau topik pembicaraan kita, fokus semestanya. Nah, himpunan semesta kita itu adalah mulia. Jadi intinya kita itu tujuannya ke himpunan semestanya itu adalah mencapai mulia. Nah, untuk mencapai mulia itu ada yang namanya himpunan di dalamnya. Himpunan di dalamnya yang terbagi menjadi 2, yang saling mempengaruhi. Jadi namanya kemampuan atau kompetensi personal, ada satunya namanya kompetensi
publik, kompetensi personal dan kompetensi publik itu memang kalau di dalam himpunan itu terpisah, tetapi dia adalah korespondensi, saling mempengaruhi. Tidak mungkin punya kemampuan publik manakala kemampuan personalnya tidak ada. Kalau kemampuan personalnya ada, insya Allah kemampuan publiknya juga akan muncul. Jadi kalau untuk kita seorang ingin belajar menjadi pemimpin, berarti yang kita gali apanya dulu? Kemampuan, kompetensi personal. Jadi kamu harus harus jujur dulu, harus amanah dulu. Kemudian nanti baru kamu bisa melakukan itu. Kalau kamu sudah terbekali dengan kemampuan personal, insya Allah kemampuan publiknya akan muncul. Itu secara teori kepemimpinan yang saya pahami. Terima kasih sudah banyak cerita. Nanti kita mempelajari tadi belum Rasulullah, harus ada musyawarah, harus ada dialog gitu ya. Jadi sekarang kan berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu itu kadang-kadang siswa itu takut ya sama gurunya itu enggak. Sekarang itu guru itu adalah fungsinya adalah fasilitator. Fasilitator itu yang memberikan fasilitas secara keseluruhan supaya anaknya bisa berkembang dengan baik. Jadi sekarang kami beri kesempatan, saya hadiri dulu ceritanya tentang kepemimpinan Rasulullah. Mudah-mudahan melalui diskusi itu akan lebih. Karena kan saya nggak tahu sebetulnya sisi mana yang belum dipahami. Itu dulu yang saya sampaikan. Sementara saya tutup dulu. Akhir malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar liman da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man lana wa lana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dadang dan Bapak Musmad selaku pembina Rohis SMA Negeri 1 Lebakwangi, yang terhormat para pengurus Rohis SMA Negeri 1 Lebakwangi, dan para jamaah sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya apa sih yang paling penting dalam kehidupan ini? Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang paling penting dalam kehidupan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telaah bacaan doa sholat kita. Ada satu surat yang selalu kita baca dalam sholat. Bahkan sepakat ahli fikih, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Nah, mari kita lihat isi dari surat Al-Fatihah tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu hamba beribadah, dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya hamba memohon hidayah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Nah, dari semua 7 ayat tersebut, semuanya dominan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecuali ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Berarti yang terpenting dalam kehidupan ini adalah terbimbingnya oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pentingnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini bisa kita dapatkan bukan dengan kekayaan kita. Hidayah ini tidak bisa diperjualbelikan. Tapi hidayah ini adalah sesuatu yang izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemauan dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin baik, tapi tidak semua orang bisa baik. Semua orang ingin menjadi ahli surga, tapi tidak semua orang bisa menjadi ahli surga. Semua orang ingin selamat, tapi tidak semua orang bisa selamat. Lalu siapa yang menjadi orang yang baik? Siapa yang ditakdirkan menjadi orang yang selamat dunia akhirat? Siapa yang ditakdirkan menjadi ahli surga? Yaitu orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pentingnya hidayah, hidayah ini mahal, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Hidayah ini tidak bisa diperjualbelikan. Hanya orang-orang tertentu, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya hidayah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam doa qunut subuh. Yang pertama beliau minta Allahumma hdina fiman hadait. Yang pertama beliau minta adalah memohon hidayah. Lalu pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Simak baik-baik, siapa tahu dari di antara kalian ada yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, merasa mudah ketika mengamalkan ajaran Islam. Contohnya, sholat tahajud, sholat subuh. Sholat subuh itu berat bagi orang yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi akan mudah bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu merasa nikmat ketika melaksanakan ibadah. Contohnya, yang kayak tadi sholat subuh, tidak karena paksaan, karena diri kita sendiri yang mau dan menikmati ibadah tersebut. Itulah orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat ketika melakukan ibadah. Lalu yang ketiga, ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu istiqomah melakukan kebaikan. Boro-boro urusan akhirat, urusan dunia aja. Misalnya guru MTK nih negur ke muridnya yang mendapat nilai jelek. Nah, kamu belajar yang rajin biar nilainya bagus.
Si murid bisa sehari 2 hari belajar bisa, tapi yang susah itu istiqomah belajar setiap hari. Itu baru urusan dunia. Sekarang urusan akhirat. Misalnya urusan akhirat, hadir majelis taklim sehari 2 hari bisa, tapi coba istiqomah, itu pasti susah bagi orang yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal yang istiqomah meskipun sedikit. Amal yang istiqomah meskipun sedikit, contohnya membaca Al-Quran 1 ayat 1 hari istiqomah terus selama bulan Ramadan, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga, ciri-ciri orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu sabar dan syukur ketika menjalani kehidupan. Kata filosofi, kehidupan itu bagaikan roda berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang naik, kadang turun. Nah, kita harus membuat 2 garis. Yang pertama, garis syukur ketika kita mendapatkan suatu kesenangan. Dan 2, garis sabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman itu mentalnya hebat. Ketika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan ketika dia mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu datangnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kami mendengarkan kalimatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya Rabbal Alamin. Syarat kegiatan pertama adalah channel saya tukeran dengan Pak Usman. Besok Pak Usman di rumah dari ini. Saya lagi, kamu kan ketemu kan kalau susah di sini, kalau mungkin lewat daring bisa. Yang kedua, tadi barangkali panitia melaksanakan pengabsenan, itu ya. Sebenarnya absen itu dalam artian lebih efektif, bukan kayak tadi. Jadi ada hal juga. Absen itu bukti kalian itu mengikuti kegiatan kita selama 8 hari itu. Yang pertama, ketika di sekolah, kalian tadi atau nanti boleh, kalau yang belum, di situ ada kolom ngaji ya, pada Al-Quran, tulis suratnya, ayatnya, para sama panitia, siapa aja yang itu. 1. Hari besok sama ngaji juga, soalnya di kolom kajian mah nggak ada kan, adanya di tilawah. Jadi baca Quran, ya itu di rumah.